ada lagi yang dia dibully di lingkungannya, kayak dia tuh nggak fit di situ, kayak semua orang ngehakimin dia, terus kayak dibully dan lain-lain, jadi dia kayak ngedam gitu. Dia cerita nggak dibulinya karena apa gitu? Dibully karena apa ya, bukan keterbatasan fisik sih, maksudnya kalau misalkan keterbatasan fisik lo masih dibully kayak jahat banget loh. Itu kayak lo hidup di zaman sekarang, lo keterbatasan fisik masih dibully ya. itu kayak gila, kayak lo ya coba deh lo di posisi kayak gitu gimana gitu. Ini karena kayak gimana ya, dia ceritanya gitu kan, dia juga jadi kasihan. Aduh, ini sih intinya apa nama? Intinya pokoknya dia Kayaknya ceritanya juga nggak apa-apa sih, kan kita nggak sebut nama. ya sih, dia nge-down karena dia tuh mau berada di satu organisasi itu, tapi kayak orang-orang tuh kayak ngehakimi dia dan ngata-ngatain dia gitu loh. Kayak pokoknya dia nge-down karena perkataan orang lain. Oh, oke. Lu sempat berada di titik itu nggak? Lu ngedown karena dikatain atau kayak mana gitu? Pernah lu berada di titik itu? Alhamdulillah sampai saat ini gue nggak pernah sih. Nggak pernah lu? Ya maksudnya pasti adalah beberapa kali orang yang ngomongin di balik gue, tapi kayak makin kesini gue sadar kayak lu kalau misalkan diomongin orang di balik itu kayak ya lu mikir aja, berarti diri lo tuh ada yang menarik gitu loh, dan kayak jadi kayak kalau misalkan kalau diomongin sama dia, lo mikir aja kalau dia ngomongin diri sendiri gak ada yang dengerin, ya berarti diri lo tuh menarik gitu loh sampai jadi bahan omongan orang lain. Kalau gue sih, gue mikirnya ya, gue menempatkan diri gue, ini analogi ya, analogi agak jijik sih. Gue menempatkan diri gue sebagai, misalkan ya, raja hutan gitu, macan. Ini kita berandai-andai aja, misalkan ya. Lu kalau sebagai raja hutan, siapa? Raja hutan tuh apa sih? Singa. Kalau seekor singa kan kayak, ya dia nggak mungkin mendengarkan perkataan tikus-tikus kecil gitu loh. Ya kan ya, karena dia raja, dia nggak mungkin menurunkan harga diri dia gitu. Ngapain nih? Gue singa, ngapain gue dengerin tikus-tikus kecil yang gak guna gitu? Ya kan? Jadi gue selalu menempatkan diri gue di sana. Gue nggak peduli ngomongan orang kayak, karena ya kita cuma bisa nutup dua kuping kita. Kecuali ya, gue selalu gini, prinsip gue yang kayak gue mendengarkan orang-orang yang dekat sama kita yang kayak berasa oh dia emang udah tahu gue nih, dia ngomong emang buat kebaikan gue, bukan buat ngatain gue gitu. Kayak ya kalian harus inilah menurut gue lebih selektif dalam mendengarkan orang. Iya benar sih, dan kayak lo tuh emang harus apa ya, punya keyakinan kalau diri lo itu tuh perfect dalam hal lo gitu, dalam cara lo. Pede kayak iya pede aja, kayak walaupun orang lain gak ngerti kenapa lo bisa mikir kayak gitu, yang penting lo tuh punya keyakinan kalau diri lo tuh ya benar. Kayak ya udah lakuin aja sesuka hati lo, dan kalau menurut gue jangan terlalu mikirin kata orang lain lah. Karena bisa aja mereka ngatain lo buat nutupin kesedihan mereka sendiri. Karena iri juga bisa. Iri. Ya itu sih ya, bener sih, orang-orang tuh gue mikirnya kayak kebanyakan orang tuh bodoh gitu loh. Ya belum nggak tahu, kayak lu nggak mungkin dong, lu nggak tahu kalau lu jadi dia kan, lu nggak mungkin dong tiba-tiba asap ceplos aja kan, lu nggak tahu dia tiba asap ceplos. Tapi kebanyakan orang di yang sekitar kita sih gue berasa gitu sih, yang nggak tahu apa-apa nyeplos aja. Dan banyak juga kayak orang-orang yang ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Kayak menurut gue itu kayak nyapain diri lo. Mungkin itu nggak gampang, emang kayak itu emang sifat dasar manusia lah, kayak ngebandingin diri lo sama orang lain. Tapi kayak lo kalau ngebandingin diri lo sama orang lain kayak ya itu capek sendiri nggak sih? Lo pasti tuh bakal lebih baik dari orang itu di hal lain gitu. Jadi jangan, kalau misalkan lo ngebandingin diri sama orang di dunia itu, banyak kan orang banyak banget di dunia ini, jadi lebih mending lo ngebandingin diri lo sama diri lo sendiri, kayak introspeksi apa yang harus lo benerin. Gitu. Sama. Ya, bagus. Next. Oh ini nih situasi terpuruk itu loh. Itu ini sih cukup menyentuh gue sih. Jadi kayak tiap hari, karena kebetulan aku punya kakak yang penyakit ini. Jadi dia tuh punya kakak yang penyakit mental gitu ya. Terus dia tuh sampai kakaknya itu halusinasi gitu, perubahan emosi cepet banget. Dan kakaknya katanya udah berobat kemana-mana, tetap aja nggak sembuh. Nah terus katanya si yang cerita ini setengah waktunya tuh keganggu dan sama sekali nggak bebas pergi keluar karena situasi si kakak ini. Apalagi lagi PPKM gini kan katanya. Kebayangkan lockdown sama kakak yang berkebutuhan khusus gini. Nah itu kalau kayak gitu banget sih. Gue aja
jadi dia juga bingung sih sebenarnya. Gue sih kalau jadi dia ya, gue berasa sebenarnya menurut gue ya nggak masalah sih mikir hidup itu nggak adil. Menurut gue sih nggak masalah, asal gimana caranya kita kayak tetap berusaha aja gitu, nggak putus asa kayak ya mungkin kalau gue ya merasanya itu kan masalah yang paling besar gitu loh. Jadi kalau lu bisa lewatin masalah yang paling besar itu, kedepannya kalau lu punya masalah-masalah lagi ya lu nggak akan menganggap berat masalah itu, tau nggak? Kalau dia bisa melewati kakaknya lagi ada gangguan gini, kalau dia bisa melewati keadaan ini, terus dia pasti jadi orang lebih kuat lagi, pasti lebih yang kayak mentalnya tuh benar-benar baja gitu ya nggak sih? Iya, jadi kalau misalkan lo emang takut akan sesuatu ya lo harus hadapin itu, jangan ngehindarin. Karena kalau misalkan lo bisa ngelewatin masalah itu, pasti masalah setelahnya lo pasti bisa ngelewatin. Dan ya lo harus komplimen diri sendiri bisa ngelewatin hal itu. Dan juga gue kalau ada di posisi itu sebenarnya hidup nggak adil buat gue. Iya, menurut gue nggak adil. Tapi kalau menurut gue ya sebenarnya nggak gampang, tapi yang paling utama adalah lo harus berdamai sama diri lo sendiri. Karena kalau misalkan lo udah berpikiran positif dan lain-lain, kayak lo cara pandang lo pasti ganti. Kayak contohnya kayak tadi, ya lo bisa ganti cara pandang lo, kayak ya, kakak lo juga nggak mau kayak gitu, dan kakak lo juga nggak nyadar kalau dia tuh halusinasi dan lain-lain. Kayak ya coba memahami dan ya tapi nggak gampang juga sih. Yang penting ada usahanya gitu loh. Seenggaknya nggak putus asa kayak. Jangan diem aja di situ, karena ya mau lu diem aja ya dunia ini bakal tetap berjalan kayak biasa. Tetap tenang aja sih menurut gua, hal kayak gitu, maksudnya kalau Tuhan udah kasih cobaan kayak gitu, hal seberat itu pasti dia ada rencananya gitu. Walaupun kita nggak tahu ya. Pasti ada alasannya di balik. Pasti. Semua itu pasti ada alasan. Karena everything has a reason. Setuju banget nih. Kata-kata sebenarnya kalau gue pertama kali dengan everything has a reason ini kayak enteng gitu loh. Tapi setelah gue yang kayak kan gue bikin ceritanya gitu, ternyata pengaruh juga ya, walaupun kayak itu setiap masalah kalau kita sebut kayak mikir everything happens for a reason itu pasti kita lebih tenang gitu loh. Kayak lebih kayak let it flow aja nggak sih? Iya, jadi lebih tenang. Oke lah, kita sudahi aja ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah cerita ke DM-nya Safira, nanti Safira balesin lah. Iya. Balesin pasti ya? Pasti dibalesin. Pokoknya nanti jangan lupa ada ini kapan ya, Lik? Ini uploadnya? Belum di announce ya? Udah ya? Udah. Oh ya. Pokoknya jangan lupa beli t-shirt. Jangan lupa beli jersey collaboration motion dengan Safira Alifa di Tokopedia, dan di tanggal 8 itu ada harga khususnya. Makanya ditungguin aja di IG-nya Motion Sport Indonesia dan Tokopedia Motion Sport Indonesia. Free ongkir loh. Terima kasih Safira udah sempetin waktunya, udah bikin video. Semoga kita kedepannya bisa collab terus dan disukai banyak netizen. Tim M. Oh ya, gue mau terima kasih juga nih buat Bulls Arena udah nyediain tempatnya keren banget loh. Buat kalian mau main basket bisa di Bulls Arena. Oke, terima kasih tim M. Goodbye. Bye.